Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengingat sebuah kewajiban besar yang sering kita lupakan. Padahal itu adalah salah satu kunci meraih ridho Allah dan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu berbakti kepada orang tua. Kedudukan orang tua dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua disebutkan langsung setelah perintah untuk menyembah Allah. Ini berarti berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Betapa besar kedudukan orang tua hingga keridhaan mereka menjadi ukuran keridhaan Allah kepada kita. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan memberi harta atau materi. Berbakti mencakup seluruh sikap kita terhadap mereka, baik ucapan, perbuatan, maupun doa. Beberapa bentuk bakti kepada orang tua: bersikap hormat dan santun, berbicara dengan kata-kata lembut dan tidak menyakiti hati mereka, memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang, maupun materi jika kita mampu. Mendahulukan kepentingan mereka selama tidak melanggar syariat. Selalu mendoakan mereka, baik saat mereka hidup maupun setelah wafat. Nabi SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang salih." Hadis riwayat Muslim. Merawat mereka di masa tua tanpa mengeluh atau merasa terbebani, karena mereka yang merawat kita sejak kecil dengan penuh kesabaran. Kisah teladan dalam berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita ingat kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang berbakti kepada ibunya. Uwais tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Karena baktinya yang luar biasa, Nabi memuji Uwais dan berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian. Lihatlah berkat buktinya kepada ibu, doanya mustajab dan derajat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama
mengingat sebuah kewajiban besar yang sering kita lupakan. Padahal itu adalah salah satu kunci meraih ridho Allah dan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu berbakti kepada orang tua. Kedudukan orang tua dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua disebutkan langsung setelah perintah untuk menyembah Allah. Ini berarti berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Betapa besar kedudukan orang tua hingga keridhaan mereka menjadi ukuran keridhaan Allah kepada kita. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan memberi harta atau materi. Berbakti mencakup seluruh sikap kita terhadap mereka, baik ucapan, perbuatan, maupun doa. Beberapa bentuk bakti kepada orang tua: bersikap hormat dan santun, berbicara dengan kata-kata lembut dan tidak menyakiti hati mereka, memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang, maupun materi jika kita mampu. Mendahulukan kepentingan mereka selama tidak melanggar syariat. Selalu mendoakan mereka, baik saat mereka hidup maupun setelah wafat. Nabi SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang salih." Hadis riwayat Muslim. Merawat mereka di masa tua tanpa mengeluh atau merasa terbebani, karena mereka yang merawat kita sejak kecil dengan penuh kesabaran. Kisah teladan dalam berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita ingat kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang berbakti kepada ibunya. Uwais tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Karena baktinya yang luar biasa, Nabi memuji Uwais dan berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian." Lihatlah berkat buktinya kepada ibu, doanya mustajab dan derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Bahaya durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sangat berhati-hati jangan sampai termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Durhaka kepada orang tua bisa berupa membentak, mengeluh, berkata kasar, mengabaikan mereka, atau tidak menafkahi mereka padahal kita mampu, bahkan mengucapkan kata saja dilarang oleh Allah. Hadirin sekalian, mari kita renungkan, sudah sejauh mana kita berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita membuat mereka bahagia, atau justru sering membuat mereka bersedih dan kecewa? Mari kita berlomba-lomba untuk berbakti kepada orang tua kita,
karena pintu surga ada pada mereka. Selagi mereka masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih ridho mereka. Dan jika mereka sudah tua, jangan lupa terus mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, dan menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita serta dosa kedua orang kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berbakti kepada orang tua bukan hanya dilakukan saat mereka di depan kita, tetapi juga saat mereka tidak ada di hadapan kita. Betapa banyak orang yang menyesal karena baru menyadari nilai orang tua ketika mereka sudah tiada. Jangan biarkan penyesalan itu datang pada kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat mereka bahagia, walau hanya sekedar senyum, ucapan terima kasih, atau mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Ingatlah, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua akan kembali kepada kita. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, kelak anak-anak juga akan berbakti kepadanya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka kelak ia pun akan membalas balasan yang sama. Ini adalah janji Allah yang berlaku di dunia sebelum di akhirat. Mari kita tutup ceramah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku ketika aku kecil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, dan semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang selalu mengingat jasa orang tua, menjaga nama baik mereka, dan menjadi sebab mereka tersenyum di dunia dan mendapat tempat mulia di sisi Allah di akhirat kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah ini mari kita lakukan satu kebaikan untuk orang tua kita hari ini juga. Sapa mereka dengan lembut, ucapkan terima kasih, atau peluk mereka jika masih ada di sisi kita. Jika sudah tiada, sedekahkanlah sesuatu atas nama mereka, atau baca Al-Fatihah dan doakan kebaikan untuk mereka. Ingatlah, pintu surga ada pada ridho mereka. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.